Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang evaluasi pendidikan sebagai tugas proyek dari mata kuliah Psikologi Pendidikan oleh dosen pengampu Ibu Nindya Ayu Pristanti SPD MPD. Nah, saya sendiri adalah Nabila Putri Andriasya dan teman saya Wasti Maldini Sihombing. Baik, kali ini kita akan membahas tentang evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan itu yang kami bahas akan terdiri dari yang pertama ada konsep asesmen dan evaluasi, yang kedua ada karakteristik penilaian, dan yang ketiga ada penilaian hasil belajar. Baik, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu definisi asesmen dan evaluasi. Asesmen apa sih? Asesmen adalah proses pengumpulan informasi untuk menilai dan memahami kemampuan, keterampilan, pengetahuan, atau sikap seseorang. Nah, seringkali untuk tujuan pembelajaran atau pengembangan. Dalam konteks pendidikan, asesmen ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah menguasai materi yang telah diajarkan. Tujuannya adalah memberikan gambaran tentang pencapaian hasil belajar peserta didik dan dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan peserta didik serta untuk merencanakan langkah-langkah pembelajaran selanjutnya. Nah, ada jenis asesmen guys. Yang pertama ada asesmen formatif. Dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi perbaikan pembelajaran. Yang kedua ada asesmen sumatif yang dilakukan di akhir suatu periode pembelajaran untuk menilai pencapaian hasil belajar secara keseluruhan. Yang ketiga ada asesmen diagnostik yang dilakukan untuk mengidentifikasi kesulitan atau masalah belajar yang dihadapi peserta didik. Yang keempat ada asesmen portofolio, yaitu pengumpulan tugas atau karya peserta didik untuk melihat perkembangan belajar dari waktu ke waktu. Nah, sedangkan evaluasi adalah proses penilaian secara keseluruhan terhadap hasil yang dicapai berdasarkan tujuan tertentu yang melibatkan analisis dan data untuk menentukan efektivitas dan efisiensi suatu program atau kegiatan. Evaluasi lebih luas daripada asesmen karena mencakup penilaian terhadap proses dan hasil secara menyeluruh. Tujuannya yaitu menilai efektivitas suatu kegiatan atau program, apakah tujuan tersebut yang diharapkan tercapai atau tidak, serta memberikan dasar untuk keputusan perbaikan di masa mendatang. Nah, evaluasi memiliki jenis-jenis, yaitu yang pertama ada evaluasi formatif, yang digunakan untuk menilai proses pembelajaran dan memberikan umpan balik untuk perbaikan yang berlangsung. Yang kedua ada evaluasi sumatif, yang dilakukan di akhir suatu program atau kegiatan untuk menilai hasil secara keseluruhan. Yang ketiga ada evaluasi proses, penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Yang keempat ada evaluasi hasil, penilaian terhadap hasil dari suatu kegiatan atau program. Nah, pasti ada perbedaan dong antara asesmen dan evaluasi. Berikut adalah perbedaannya. Nah, asesmen ini lebih fokus pada penilaian terhadap individu seperti kemampuan atau pengetahuan peserta didik, sedangkan evaluasi itu mencakup penilaian terhadap suatu proses atau program secara keseluruhan untuk melihat apakah tujuan yang lebih besar tercapai atau tidak. Hubungan antara asesmen dan evaluasi yaitu asesmen bagian dari proses evaluasi. Asesmen memberikan data yang diperlukan untuk evaluasi, yang ada gilirannya dapat digunakan untuk meningkatkan proses atau hasil pembelajaran. Nah, materi berikutnya itu karakteristik penilaian yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah karakteristik penilaian. Karakteristik penilaian hasil belajar adalah konsisten kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum, keterlaksanaannya oleh guru, keterlaksanaannya oleh peserta didik, keaktifan, interaksi pendidik dengan peserta didik, kemampuan guru mengajar, belajar tuntas, otentik, berkesinambungan, dan menggunakan teknik penilaian yang bervariasi dan berdasarkan acuan kriteria. Teknik penilaian pada kurikulum 2013 meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ketiga aspek tersebut menjadi acuan dalam penilaian secara imbang. Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 menitikberatkan pada perubahan pola pikir,
Perubahan itu berpengaruh pada sistem penilaian, sehingga lahirlah 5 karakteristik penilaian kurikulum 2013 yang wajib dikuasai oleh tenaga pendidik dalam melaksanakan penilaian terhadap anak didiknya. Nah, kelima karakteristik penilaian tersebut adalah 1. Belajar tuntas. Ketuntasan belajar merupakan pencapaian minimal dari kompetensi setiap muatan pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam kurun waktu belajar tertentu. Ketuntasan aspek sikap ditunjukkan dengan perilaku baik peserta didik. Yang kedua, otentik penilaian dilakukan untuk mengukur kompetensi secara holistik. Aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinilai secara bersamaan sesuai dengan kondisi nyata. Penilaian dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik yang dikaitkan dengan situasi nyata, bukan dunia sekolah. Ketiga, berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil terus-menerus dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian. Nah, ada 7 karakteristik penilaian menurut Sujana Nana terbagi menjadi 7 jenis, yaitu sebagai berikut. A. Konsisten kegiatan belajar mengajar. B. Keterlaksanaannya oleh guru. C. Keterlaksanaannya oleh peserta didik. D. Motivasi belajar peserta didik, motivasi yang diberikan oleh guru kepada peserta didik sebelum pelaksanaan proses belajar dimulai. E. Keaktifan peserta didik. F. Interaksi guru dengan peserta didik. G. Kemampuan guru mengajar. Materi selanjutnya adalah penilaian hasil belajar yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita akan membahas materi terakhir atau materi ketiga, yaitu tentang pencapaian penilaian hasil belajar. Penilaian merupakan pengumpulan informasi mengenai perubahan kualitas dan kuantitas di dalam diri peserta didik atau kelompok menurut Blaustein dalam Bafadal 2001. Mengatakan bahwa penilaian atau asesmen adalah proses mengumpulkan informasi dan membuat keputusan berdasarkan informasi itu. Sedangkan asesmen menurut Stock dalam Putra 2013 adalah kegiatan penilaian yang biasanya dihubungkan dengan kemampuan seseorang seperti kecerdasannya, keterampilannya, kecepatannya, ketepatannya yang terkait dengan pekerjaan atau tugasnya. Hasil asesmen biasanya dinyatakan dalam angka atau huruf. Penilaian biasanya mengacu pada seluruh informasi penilaian oleh guru untuk membuat keputusan tentang peserta didik dan kelasnya. Informasi tentang siswa ini dapat diperoleh secara informal seperti observasi dan perubahan verbal, dapat pula secara formal dengan tes misalnya pekerjaan rumah dan laporan secara tertulis. Sedangkan penilaian menurut Putra pada 2013 adalah penerapan berbagai cara dan menggunakan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang seberapa jauh sih hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi, rangkaian kemampuan. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif atau pernyataan naratif dalam kata-kata dan kuantitatif atau berupa angka. Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut. Penilaian hasil pembelajaran dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis ataupun lisan, pengamatan kinerja, penurutan pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, dan atau produk portofolio, serta penilaian diri. Sistem penilaian hasil belajar. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas yang pertama ada penilaian hasil belajar atau penilaian kelas oleh pendidik. Yang kedua ada penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Yang ketiga ada penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui ujian nasional atau UN. Berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, tujuan penilaian sebagai berikut. Yang pertama ada penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
B. Ada penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Yang C. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Nah, manfaat penilaian kelas oleh pendidik antara lain yang pertama, yaitu memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Yang kedua ada memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami. Yang peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Yang ketiga ada umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode. Baiklah, sekian dari video pembelajaran kami dari kelompok 8 tentang evaluasi pendidikan dalam tugas proyek mata kuliah Psikologi Pendidikan. Saya Nabila Putri Andirarsa dan teman saya Wasti Maldini Sihombing mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.